Dan jadi durhaka pula sebab enggan ia berpindah serta suaminya. Ini sambungan yang kemarin mengenai adalah sebab-sebab istri durhaka kepada suami. Di antara lain kemarin adalah durhaka seorang perempuan kepada suami dengan sebab meminta talak, ya, dengan bukan alasan syar'i. Dan ini juga adalah dibahas selanjutnya yang membuat seorang istri itu durhaka kepada suami, yaitu tidak mau berpindah ke mana saja suami mengajak. Misalnya suami tugas keluar kota, diajaknya kita. Kalau kita tidak mau, maka itu nusyud. Hukum kepada perempuan nusyud tidak wajib memberi nafkah. Jadi tidak salah nanti kalau misalnya ada suami yang tidak memberi nafkah, tidak memberi biaya hidup. Tidak boleh kita laporkan kepada hakim untuk pasah. Karena memang begitu aturannya. Seorang wanita yang nusyud tidak ada hak seorang suami memberi nafkah. Nafkah berupa material, ya, uang, sandang, pangan dan segala macam. Jadi apabila seorang istri ini enggan, tidak mau mengikuti kemana saja diajak oleh suami, maka ini adalah hukum kepada perempuan itu dikatakan nusyud. Lebih-lebih lagi jika suami itu jengkel, merasa tidak senang, ya. Kalau misalnya suami ridha, tidak apa-apa, nggak usah ikut. Saya tugas cuma berapa bulan, nanti saya kembali lagi. Kalau dia ridha, tidak masalah. Kalau dia misalnya memang mengizinkan dan tidak mengajaknya kita, itu nggak usah. Ini ya, nggak apa-apa, itu nggak nusyud. Yang terjadi nusyud jika seandainya si suami ini merasa jengkel, merasa tidak senang, sudah diajaknya kita tidak mau. Nah, ini sebab durhaka yang selanjutnya. Dan durhaka pula sebab menutup ia akan pintu ketika menghendaki masuk suaminya kepadanya. Ini banyak terjadi. Misalnya suami lambat pulang malam, kita enggan buka pintu. Ataupun begitu suami pulang, kita menghantam pintu. Ya, perlakuan menghantam pintu ini adalah suatu tindakan yang menunjukkan kita marah kepada suami. Dengan demikian, orang yang melakukan hal tersebut, wanita yang melakukan hal tersebut dikatakan adalah wanita itu nusyud. Nah, dari perlakuannya saja, dari tingkah lakunya saja, itu menunjukkan bahwa dia marah kepada suami, dan hal ini yang membuat dia nusyud kepada suaminya. Jadi solusinya kalau sudah terjadi hal demikian, yaitu meminta maaf. Kepada siapa? Kepada suami. Ya. Karena itu dosa dengan suami. Tidak memada dengan kita bertaubat meminta maaf hanya kepada Allah. Nah, Allah tidak mengampuni. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tetap Allah tidak mengampuni. Kenapa? Karena bukan dosa dengan Allah, tapi dosa dengan manusia. Jika kita dosa dengan manusia, wajib minta maaf kepada manusia. Ini dia. Sama halnya misalnya kepada orang yang mati syahid. Itu diberi pahala. Semua dosa dia diampuni oleh Allah, walaupun tanpa dia minta ampunan. Tapi dosa dengan manusia, yaitu berupa hutang, tidak akan terampuni. Selain daripada dosa hutang, semua terampuni. Dosa orang yang melakukan perang fisabilillah, apapun dosanya selain daripada keluar daripada agama Islam. Tapi kalau sudah keluar daripada agama Islam, sudah syirik, itu tidak ada istilah lagi ampunan kalau dia tidak bertaubat, kalau dia tidak percaya lagi sama Allah. Misalnya orang Islam masuk Kristen, ya, dengan sebab apapun alasannya, dia masuk mungkin dengan sebab dia menikah dengan orang Kristen, ya, itu syirik. Dosa itu tidak terampuni sebelum dia tahu. Bagaimana dia taubat? Dengan cara dia kembali lagi kepada ajaran yang benar, yaitu agama Islam. Taubat lagi. Apakah taubatnya diampuni oleh Allah? Karena dia sudah syirik, diampuni. Tidak ada istilah tidak diampuni oleh Allah, walaupun dosa sebanyak buih di lautan. Asal atas nama dia wajib taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat dengan sungguh-sungguh, dengan tulus karena Allah, ikhlas hati karena Allah, bukan karena pemaksaan, bukan karena sesuatu hal yang lain, tapi ikhlas hati ingin kembali lagi kepada ajaran yang benar. Maka dosa sebanyak apapun, bahkan dosa syirik sekalipun, tetap diampuni oleh Allah. Karena masalah syirik itu dosa kita dengan Allah.
bukan dosa sesama manusia. Tapi kalau dosa membunuh, itu tidak ada kita minta ampun sama Allah. Membunuh adalah perbuatan dosa besar. Syirik adalah perbuatan dosa besar. Ya, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Jadi kalau kita durhaka kepada orang tua, ini dengan manusia, wajib minta maaf kepada orang tua. Tidak ada kita minta maaf kepada Allah. Dosa syirik, cukup kita taubat nasuha, minta maaf kepada Allah, diampuni oleh Allah. Nah, dosa membunuh manusia, ini adalah dosa besar, juga tidak terampuni jika tidak minta maaf. Kalau kita membunuh jiwa tanpa alasan syariat, karena dalam agama Islam boleh kita membunuh dengan alasan syariat. Apa alasan syariat yang boleh kita membunuh? Yang pertama adalah qisas. Hukum qisas, hukum bunuh dibunuh. Itu ajaran Islam. Itu aturan Islam. Ya, mengambil qisas. Kita telah membunuh seseorang tanpa alasan syariat, maka dalam hukum kita ini mesti dibunuh. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, alasan syariat yang dibolehkan kita untuk dihalalkan darah, bermakna boleh untuk kita bunuh orang tersebut karena dia berzina. Zina apa? Zina muhsin. Zina yang sudah menikah. Bagi si penzina yang sudah menikah, jika dia melakukan zina, maka hukum kepada orang tersebut adalah dirajam. Apa itu rajam? Bunuh sampai mati dengan cara dilempari dengan batu. Kalau dia mati, maka dimaafkan dosa dia. Tidak mati, tidak dimaaf. Itu adalah bagi si muhsin yang sudah menikah jika berzina. Ini halal darahnya. Jika ghairu muhsin, jika belum menikah, tidak boleh dirajam, tidak boleh dibunuh. Apa juga? Dicambuk 100 kali cambuk. Setelah itu, kalau misalnya masih hidup, ditakzir lagi. Apa itu takzir? Ya, hukuman yang lain yang diberikan seberat-beratnya. Kalau masalah istilah berzina, maka takzirnya adalah diambil laki-laki itu, dikasih tinggal di tempat yang nggak ada orang, di gunung Gerudung misalnya, ya. Yang perempuan jangan satu gunung, nanti berzina lagi dia ke gunung lain, biar hidup dengan binatang. Itu hukum takzir bagi si penzina yang ghairu muhsin. Tapi yang muhsin rajam, bunuh sampai mati. Ini halal darah. Nah, setelah itu siapa lagi yang halal darahnya? Yaitu orang yang murtad, keluar daripada Islam. Sudah kita suruh taubat, dia tidak mau, maka bunuh hukumannya sampai mati. Nah, jadi inilah orang-orang yang halal darah. Kalau orang tersebut tidak apa-apa, kita bunuh, tidak masalah, tidak dosa. Itu alasan syariat. Tapi kalau alasan syariat mesti bukan dengan alasan syariat, kita mesti minta maaf kepada si yang kita bunuh itu. Ini adalah hubungan dengan manusia. Yang inti ini ingin kita katakan adalah jika dosa itu sesama manusia, maka minta maaf kepada manusia. Jika dosa itu dengan Allah, maka minta maaf dengan Allah. Jika suami istri sudah nusyud kepada suami, maka solusinya adalah meminta maaf kepada suami. Tidak ada solusi lain. Jadi jangan gengsi minta maaf. Jangan minta maaf sekali lebaran sekali. Tapi minta maaflah setiap melakukan kesalahan. Ya, karena dalam setiap detik, dalam setiap waktu, dalam berumah tangga mesti kita ada kesalahan. Jika merasa hal ini sudah membuat suami jengkel, maka itu sudah nusyud, maka cepat-cepatlah minta maaf. Jika nggak dikasih maaf, berarti belum maaf. Misalnya belum dikasih maaf, saya nggak mau kasih maaf, berarti belum maaf. Jadi bagaimana juga? Bukankah dia dosa sendiri? Enggak dosa sendiri. Enggak ada istilah orang tidak mau maafkan orang lain, dosa sendiri. Jadi carilah cara bagaimana dia nanti memaafkan kita. Boleh kita sogok, ya, boleh sogok dalam hal ini. Sogok suami supaya dikasih maaf. Ya enggak apa-apa. Walaupun dalam hadis dikatakan rashi wal murtashi finnar. Orang yang sogok dan yang menyogok dalam neraka, bukan sogok di sini. Sogok dalam hal merampas hak orang lain. Ini yang dilarang. Misalnya kita mau masuk kerja, ya, kita sogok. Padahal ijazah kita misalnya kayak saya, ijazah saya SPDI, ya,
sarjana pendidikan Islam. Saya masuk kerja di perekonomian tidak sesuai ya. Masa orang SPDI masuk ke ekonomi? Saya sogok biar saya diterima. Ini yang rashi wal murtashi finnar. Kita merampas hak orang lain. Seharusnya yang masuk ke situ adalah orang yang sesuai dengan keahliannya. Ya, jangan sembarangan. Ya, jadi begini dia, ya. Dan durhaka pula sebab meminta ia akan talak. Dan durhaka pula sebab masam mukanya, kemudian daripada bersihnya. Ya, jadi sebab durhaka yang selanjutnya meminta talak, seperti halnya kita bilang kemarin, ya. Tanpa alasan syariat kita minta talak. Apa itu alasan? Kan dia selingkuh. Selingkuh itu bukan alasan syariat. Ya. Misalnya kita jumpa di HP dia udah panggil sayang-sayang, ya. Sayang ini kan kita emosi ya lihatnya. Nah, kan dia selingkuh. Tidak boleh juga kita minta talak. Kalau minta talak, dosa, nusyud. Jadi bagaimana juga boleh minta talak kalau misalnya ada kekurangan yang dibolehkan dalam syariat. Kembali lagi nanti ke hukum pasah. Ya, beda ya. Kalau misalnya ada kekurangan fisik daripada suami ataupun terjadi hal yang tidak menyenangkan untuk istri, misalnya suami antusias suka memukul, ya, suka memukul, suka menyiksa istri tidak sanggup lagi, itu jangan minta talak tapi langsung mengadu ke hakim untuk minta pasah, itu boleh, ya. Jadi hal yang orang atau istri yang meminta talak kepada suami, apapun alasannya selain daripada alasan syariat, maka itu nusyud. Jangan suka minta talak. Terus masam muka, cemberut di hadapan suami. Kadang suami capek pulang kerja, jangankan kita mau senyum sama dia ya, cemberut. Kita alasan kenapa? Tanggal tua, belum gajian. Ya, itu alasannya. Itu dosa kita nasyud. Suami memberi nafkah kepada kita, ingat, menurut kemampuan dia. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau kita istri tidak boleh menuntut kepada suami untuk meminta lebih. Misalnya kita pakai bedak yang harganya 1 juta misalnya, ya. Saya pakai bedak yang harga 1 juta, habis 1 bulan pakai misalnya. Pas suami tidak sanggup pada hari itu, pada bulan itu untuk sebenarnya membeli bedak, lipstik, semua perlengkapan make up istri, kewajiban suami. Sebenarnya, di ketika kita memakai make up ataupun alat-alat ini yang terlalu mahal-mahal, 1.500.000 atau kita hitung jumlahnya sampai 5 juta untuk perawatan sendiri. Kalau suami itu mampu, maka wajib. Perawatan itu wajib atas suami. Tapi kalau suami tidak mampu, kita perawatan muka 5 juta. Gaji suami 5 juta, sanggup dia untuk perawatan wajah kita. Mau makan apa? Makan tai. Ya. Nah, makanya tidak sanggup. Dalam istilah hal suami tidak sanggup seperti ini, maka adalah si istri tidak boleh menuntut. Bagaimana juga pakai apa yang ada, pakai bedak My Baby saja, kan murah 5.000 dapat. Tidak usah terlalu menuntut kepada suami. Karena kewajiban nafkah menurut kemampuan dia. Untung-untung kita dapat konglomerat. Banyak gaji, boleh itu minta apa saja. Hak dia, kewajiban dia. Kalau dia nggak memberi sesuai dengan kebutuhan kita dan dia mampu, ini ingat ya, dia mampu dan tidak memberi, maka dia berdosa. Karena nafkah ini bukan sekedar makan saja. Jangan terbayang nafkah suami kepada istri hanya sekedar memberi makan. Selain daripada makan, pakaian, ya, termasuk di situ adalah make up, segala macam, kembali kepada kewajiban suami yang merupakan hak istri. Ya, makanya dalam Islam itu adil. Kenapa Islam membiarkan atau membolehkan suami kawin lebih daripada satu? Karena Islam ini adil. Sudah diatur aturan dalam berumah tangga bagaimana, sehingga tidak akan terjadi nanti sakit hati, tidak akan terjadi nanti kesalahpahaman. Sudah diatur sebaik-baik mungkin, ya. Nah,
Jadi ingat ya para istri, jangan pernah menuntut suami untuk meminta biaya lebih jika suami tidak mampu. Jika suami mampu, maka dia yang berdosa jika dia tidak memberinya, jika dia tidak memenuhi kecukupan kita. Nah, jadi istri-istri yang meminta talak dan masam muka, itu adalah istri yang nusyud. Bagaimana juga kalau suami pulang, maka setidaknya paling kurang adalah senyum. Ya, jangan senyum untuk suami orang saja. Untuk suami sendiri wajib senyum. Senyum itu sedekah. Kita sedekah hanya untuk suami orang. Untuk suami sendiri nggak mau sedekah, nggak mau senyum. Udah nusyud. Yang diwajibkan adalah untuk suami sendiri. Suami orang nggak boleh senyum ya. Ya, dah. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi durhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam fikih. Ya, jadi itulah beberapa hal, beberapa sebab yang membuat istri itu nusyud kepada suami. Maka kita sebagai istri, perhatikanlah sebaik-baiknya. Apakah perbuatan saya ini dapat membawa saya nusyud? Jika memang, maka cepatlah minta maaf. Karena nusyud mengakibatkan yang pertama adalah pahala atau ibadah kita digantung oleh Allah. Bukan nggak diterima, tapi digantung. Diterima, digantung sampai dimaafkan. Kalau dimaafkan, baru diterima pahala-pahalanya diberi untuk kita. Kalau tidak, sampai kiamat nanti saat kita mengadu kepada Allah, maka stop, pahala kamu tergantung dan tidak bisa diberikan untuk kita karena pahala itu sudah diambil oleh suami. Ini kita perlu menjaga. Suami juga demikian sebenarnya. Kewajiban suami untuk istri adalah memberi nafkah. Nafkah apa? Nafkah lahir batin. Nafkah lahir apa itu? Material, uang, sandang, pangan dan segala macam kebutuhan sehari-hari, itu namanya material. Nafkah ini adalah kewajiban suami. Selanjutnya nafkah batin. Apa nafkah batin? Mana ada? Ini kita salah tafsir. Waktu dikatakan nafkah batin langsung terbayang hal yang terjadi di kamar. Mana ada itu? Nafkah batin adalah pendidikan agama. Mendidik istri. Ini kewajiban suami. Jika suami tidak mendidik istri dengan hal agama, maka suami berdauh. Nanti hari kiamat, kita istri tenang saja. Kenapa salat kamu tidak benar? Suami saya tidak mengizinkan saya untuk belajar tata cara yang kena siapa? Suami. Kita enggak. Dosa kita nanti diambil, dikasih untuk pahala suami diberi untuk kita. Makanya tanggung jawab suami ini besar sekali. Ya. Saat ijab kabul, saya terima nikah fulan bin fulan, fulanah bin fulani. Saat kita mengatakan demikian, maka seluruh kebaikan, seluruh kejahatan istri kembali kepada hak dia, tanggung jawab dia. Sangat berat sebenarnya. Bukan hanya sekedar ijab kabul saja, tapi adalah dalam hal mendidik nanti hari-hari selanjutnya sampai meninggal, semua tanggung jawab ditanggungi oleh suami. Ini sebenarnya yang berat sekali. Nah, jadi jika nafkah ini tidak diberikan, nafkah batin berupa pendidikan agama, maka berdosa dia. Ya. Kalau dalam kamar itu nafkah apa? Itu adalah kewajiban istri, hak suami. Ya, yang terjadi dalam kamar itu kewajiban istri, hak suami. Bermakna apabila istri melarang suaminya, apabila istri tidak mau diajak oleh suaminya berhubungan, maka istri ini nusyud, berdosa, dosa besar. Karena ini merupakan kewajiban istri. Jika dia melalaikan kewajiban, maka dia nusyud, dosa besar. Hak suami, bukan kewajiban suami, hak istri. Seandainya istri ajak, suami nggak mau, nggak masalah. Iya. Suami ada berdosa enggak dosa. Ya. Kalau kita menolak, kita
Kenapa? Karena itu kewajiban kita. Kalau suami menolak, suami tidak ada. Kenapa? Karena itu adalah hak dia. Masa kita rampas hak dia? Ya, ini kita harus pahami. Lantas bagaimana kalau misalnya bertahun-tahun, misalnya ya, dia nggak pernah memberi nafkah dalam kamar, misalnya, ya, nggak pernah dia. Kalau kita ajak dia nggak pernah mau. Ya, kita kan punya nafsu juga, ya, misalnya. Kita timbullah nanti kita suka sama laki-laki lain. Kenapa? Karena dia enggan, tidak mau waktu kita ajak. Sudah berbulan-bulan. Ini perlu diselidiki apa keluhannya. Jika memang dia sudah tidak mampu lagi, maka boleh kita pasah. Ya, boleh kita pasah. Kalau misalnya memang dia tidak mau tapi mampu dan dia tidak mau, ini bisa jadi karena mungkin tingkah laku kita nusyud memang disuruh dalam agama begitu. Ya, jangan tidur satu kamar, nanti ada pembahasan di depannya nanti. Ya, itu dia. Makanya kita perlu cek dulu. Apa masalahnya sebenarnya di mana? Di suami atau di istri? Kalau di istri, ini akibat yang dilakukan karena istri nusyud, maka itu tidak masalah walaupun bertahun-tahun tidak diberi. Ya. Kalau misalnya keluhannya pada suami, impoten, ya, dan segala macam. Dia tidak mampu, maka boleh pasah. Ya, jadi tidak ada hal di sini teraniaya. Ya, Allah telah memberi syariat seadil-adilnya. Tinggal kita cara melakukannya bagaimana. Ya. Ada pertanyaan dulu seputar ini, nusyud? Ada pertanyaan?